Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anang Hamimuddin. Saya dari kelas Ilmu Hadis semester 3 akan mempresentasikan tentang ijaz balagi. Yang pertama yang akan saya jelaskan ialah pengertian Al-Quran dan berbagai pembagiannya. Al-Quran secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu qoro'ah, yaqro'u, Qur'anan, waqro'ah, yang artinya adalah bacaan atau membaca. Sedangkan secara terminologis, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul terakhir melalui malaikat Jibril yang tertulis dalam mushaf dan sampai kepada kita dengan jalan tawatur atau mutawatir. Membacanya merupakan ibadah yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Nama-nama lain Al-Quran yang antara lain Al-Furqan, At-Tanzil, Az-Zikr, dan Al-Kitab. Sedangkan sifat-sifat Al-Quran yang pertama adalah nur atau cahaya, seperti yang tercantum di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 174 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa anzalna ilaikum nuram mubina, yang artinya dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Lalu sifat Al-Quran yang kedua ialah mauizah atau nasihat, lalu asyifa atau penyembuh, lalu al-huda atau petunjuk, dan yang terakhir adalah rahmat atau kasih sayang. Lalu pengertian ayat. Ayat secara etimologi dimaknai sebagai mukjizat atau tanda. Ayat dimaknai sebagai mukjizat terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 21 yang artinya, tanyakan kepada Bani Israel berapa banyaknya tanda-tanda kebenaran atau mukjizat yang nyata yang telah kamu berikan kepada mereka. Lalu yang ayat dimaknai sebagai tanda terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 248 yang artinya, sesungguhnya tanda ia akan kembali menjadi raja adalah kembalinya tabut kepadamu yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu. Sedangkan ayat secara terminologis ialah kumpulan lafadz yang memiliki permulaan dan akhiran dalam sebuah surat Al-Quran. Pengertian surat secara etimologis. Surat memiliki beberapa makna, antara tempat pemberhentian, kemuliaan, bangunan yang tinggi dan indah, dan tanda serta tulang bangunan tembok. Pengertian surat secara terminologi ialah sekumpulan ayat-ayat Al-Quran yang berdiri sendiri dan memiliki pembuka dan penutup. Lalu kandungan Al-Quran ialah yang pertama ajaran tauhid, janji dan ancaman, ibadah, jalan menuju kebahagiaan hidup, dan informasi dan cerita umat-umat terdahulu. Kemujizatan Al-Quran dan berbagai dimensi kajiannya. Pengertian kemujizatan Al-Quran ialah mujizat diambil dari bahasa Arab ajaza yu'jizu ijaz yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Mujizat secara istilah adalah sebagai suatu hal yang luar biasa yang terjadi melalui seseorang yang mengaku sebagai nabi sebagai bukti kenabiannya yang ditentangkan kepada yang ragu. Aspek kemujizatan Al-Quran meliputi aspek kebahasaan, lalu aspek berita gaib yang meliputi berita gaib masa lampau dan berita gaib masa depan, dan yang terakhir ialah aspek isyarat ilmiah seperti astronomi dan geologi. Pengertian balaghah adalah kesesuaian kalimat antara konteks ucapan, situasi, dan kondisi lawan bicara disertai dengan penggunaan kalimat atau bahasa yang fasih, bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Objek kajian balaghah meliputi ilmu bayan dan ma'ani. Ilmu bayan
adalah salah satu unsur ilmu dalam balaghah yang menjelaskan tentang cara-cara atau metode-metode menyampaikan sebuah pemikiran, ide, gagasan, atau ungkapan dengan tarkib atau susunan yang bervariasi. Sedangkan ilmu ma'ani ialah salah satu unsur atau cabang ilmu dalam balaghah yang mempelajari hal ihwal bahasa Arab yang mengikuti tuntunan situasi dan kondisi. Kemujizatan Al-Quran dari aspek balaghah. Yang pertama, macam-macam kebalaghahan terkandung dalam struktur yang sehat, susunan yang indah, dan rangkaian yang bagus. Yang kedua, salah satu perbedaan yang mencolok antara jenis-jenis balaghah yang ada pada Al-Quran dengan jenis-jenis bahasa lain adalah bahwa segala unsur yang ada pada Al-Quran dibutuhkan secara alami. Lalu, bahasa yang terdapat di dalam Al-Quran tidak dapat terkalahkan bahkan oleh ahli retorika bangsa Arab sekalipun. Lalu yang terakhir, struktur musikal yang ada dalam Al-Quran memperlihatkan suatu konsep yang tinggi, yaitu kebalaghahan yang menjadi mukjizatnya secara alam. Urgensi mengetahui ijaz Al-Quran dari aspek ilmu balaghah ada beberapa manfaatnya. Yang pertama, dapat memahami makna-makna Al-Quran yang menjadi dasar ilmu balaghah dan dapat mengetahui rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, mengungkapkan kata-kata yang sesuai siyakul kalam dan dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Yang ketiga, mampu memilih kalimat-kalimat yang kita inginkan sesuai keadaan ataupun situasi tertentu. Badi' dan bayani Al-Quran. Al-badi' ialah ilmu yang mempelajari beberapa model keindahan styliska, beberapa ornamen perhiasan kalimat yang menjadikan kalimat indah dan bagus, menyandangi kalimat dengan kesatuan dan keindahan setelah disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kajian ilmu badi adalah al-muhassinat al-lafziyah atau keindahan lafaz dan al-muhassanat al-maknawiyah atau keindahan makna. Al-bayan adalah ilmu yang mempelajari dasar dan kaidah-kaidah yang menjelaskan keinginan-keinginan tercapainya suatu makna dengan bermacam-macam metode atau gaya bahasa, bertujuan menjelaskan rasionalitas, semantis, dan makna tersebut. Kajian ilmu bayani meliputi tasbih, majaz, dan kinayah. Dimensi ma'anil Quran. Kata ma'ani adalah bentuk jamak dari kata makna yang berarti pengertian. Jadi pengertian ilmu ma'ani ialah ilmu yang memelihara timbulnya pengertian yang salah dari suatu kalimat dengan cara memelihara bentuk-bentuk perkataan yang sesuai dengan muqtado al-hal. Pembahasan ilmu ma'ani ya meliputi isnad, musnad, musnad ilaih, wasyl dan fasyl, taqid dan itlaq, qasr, ijaz, itnah, dan musawwah. Lalu nakiroh dan makrifah. Nakiroh adalah isim yang jenisnya umum, menunjukkan sesuatu yang tidak tertentu atau belum tertentu, atau setiap isim yang pantas kemasukan alif dan lam. Sedangkan makrifat adalah isim yang sudah jelas pengertiannya atau isim yang menunjukkan sesuatu yang jelas. Contoh nakiroh dan makrifat yaitu kata Muhammad adalah isim makrifat karena ia menunjukkan kepada seseorang secara jelas dan tegas. Sebaliknya kata rajulu adalah isim nakiroh karena tidak menunjuk kepada seseorang yang jelas, melainkan hanya menunjukkan jenis laki-laki. Lalu mufrad dan jamak dalam bahasa Al-Quran. Mufrad secara bahasa berarti terasing dan secara istilah berarti sebutan untuk isim yang menunjukkan satu atau tunggal. Sedangkan jamak secara bahasa berarti banyak atau lebih dari dua, dan secara istilah berarti kata yang menunjukkan arti banyak lebih dari dua.
Macam-macam jamak. Yang pertama adalah jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim merupakan bentuk jamak yang menunjukkan arti banyak atau lebih dari dua, teratur dan dikhususkan untuk laki-laki. Yang kedua adalah jamak muannats salim. Jamak muannats salim ini merupakan bentuk jamak yang menunjukkan arti banyak lebih dari dua, teratur yang dikhususkan untuk perempuan. Lalu jamak taksir adalah isim yang menunjukkan makna yang lebih dari dua, yang menunjukkan mufradnya. Jamak ini tidak memiliki tanda atau ciri khusus. Jamak ini bisa berlaku untuk muannats maupun muzakkar, bisa benda mati maupun benda hidup. Kata yang digunakan dalam bentuk jamak dan mufrad dalam Al-Quran. Yang pertama adalah kata as-sama'i dalam surat Az-Zariyat ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Artinya dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Lalu kata selanjutnya kata as-samawati di surat Al-Hadid ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Artinya semua yang berada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah, menyatakan kebesaran Allah, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. As-su'al wal jawab fil Quran. Secara etimologi berasal dari dua kata, yaitu as-su'al yang artinya meminta, memohon, sedangkan kata al-jawab berasal dari kata al-jawab bermakna balasan dari perkataan atau jawaban atas perkataan. Sedangkan secara terminologi, kata as-su'al diartikan sebagai upaya untuk mendapatkan pemahaman, sedangkan al-jawab artinya sebuah kalimat yang berfungsi sebagai menjawab. Kaidah as-su'al wal jawab. Yang pertama, jawaban harus sesuai dengan yang ditanyakan. Pengalihan jawaban hanya bisa dilakukan apabila ada indikator yang kuat untuk pengalihan jawaban tersebut atau pertanyaan tersebut tidak sesuai untuk ditanyakan. Kaidah yang kedua, jawaban terkadang dilebihkan atau lebih ringkas tergantung dari konteks yang dibicarakan. Contohnya seperti dalam surat At-Thaha ayat 17-18 ketika Allah menanyai Nabi Musa dan Nabi Musa menjawabnya dengan jawaban yang panjang lebih dari semestinya. Itu karena Nabi Musa nyaman berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang ketiga yaitu muatan jawaban harus sesuai dengan pertanyaan. Dalam hal ini penggunaan kata ganti diberlakukan seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu a'innaka la anta Yusufa. Qala ana Yusufu wa hadza akhi. Artinya, mereka berkata, apakah engkau benar-benar Yusuf? Dia Yusuf menjawab, aku Yusuf dan ini saudara-saudaraku. Pada ayat di atas, jawaban dengan menggunakan kata ganti ana sesuai dengan pertanyaan yang menggunakan kata ganti anta. Kaidah yang keempat, pada dasarnya bentuk kalimat antara jawaban dan pertanyaan harus sesuai. Jika pertanyaan dalam jumlah ismiyah, maka jawaban pun harus demikian. Terkadang dikira-kirakan. Contohnya seperti Quran surat Yasin ayat 78-79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalaqin alim. Artinya, dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah Muhammad yang
akan menghidupkan ialah Allah yang menciptakan pertama kali, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk. Yang kaidah yang terakhir, pertanyaan apabila mempertanyakan pengertian, definisi atau maksud, maka menggunakan kata yang dimaksudkan atau objek yang ditanyakan yang didahului dengan huruf atau lafadz an. Dan apabila pertanyaan yang dimaksud memohon, meminta, atau tentang keperluan, khususnya dalam persoalan materi, maka menggunakan objeknya langsung atau dengan menggunakan huruf atau lafadz min. Pola as-su'al wal jawab. Yang pertama, jawabannya bersambung atau mutasil dengan pertanyaannya. Contohnya terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 215. Lalu untuk pola yang kedua, jawabannya terpisah dengan as-su'alnya. Terdapat dalam satu surah maupun surat yang lain. Contohnya as-su'al terpisah di lain ayat namun tetap dalam satu surat, yaitu surat Al-Furqan ayat 7 yang merupakan pertanyaan dan jawabannya berada di surat Al-Furqan ayat 20. Lalu pola yang ketiga, dijawab dengan dua jawaban yang terdapat dalam masing-masing surat yang berbeda. Dalam satu pertanyaan, contohnya seperti Quran Surat Az-Zukhruf ayat 31 yang berupa pertanyaan dan dijawab pada Quran Surat Az-Zukhruf ayat 32 dan juga pada Quran Surat Al-Qasas ayat 68. Untuk pola yang keempat, satu pertanyaan yang jawabannya tidak disebutkan, misalnya Quran Surat Muhammad ayat 14. Dan yang terakhir, jawaban yang diberikan mendahului pertanyaannya, seperti Quran Surat As-Swad ayat 1 merupakan jawaban, sedangkan pertanyaannya terdapat pada Quran. Hakikah dan majaz. Hakikah adalah sebuah kata dalam ayat Al-Quran yang digunakan seperti makna semulanya yang telah ditentukan dan memiliki tujuan tertentu. Sedangkan majaz adalah peralihan makna dari lesikal menuju literer, atau dapat denotatif menuju dengan konotatif karena ada alasan tertentu. Klasifikasi hakikah. Yang pertama, lugawiyah wadiyah, lugawiyah mankulah, hakikah lugawiyah urfiyah, hakikah lugawiyah syar'iyah. Dan klasifikasi majaz yaitu majaz lugawi, majaz syar'i, majaz urfi khos, dan majaz urfi am. Membedakan hakikah dan majaz. Salah satu di antara kedua lafadz itu lebih dulu menyentuh pemahaman dibanding dengan yang lain, itulah hakikah. Sedangkan yang agak lambat menyentuh pemahaman adalah majaz. Salah satu di antara kedua lafadz tersebut dapat dikembangkan atau ditafsirkan ke dalam beberapa lafadz seperti amr yang berarti perintah digunakan untuk ucapan adalah menurut hakikatnya, karena amaro itu dapat dikembangkan kepada bentuk kata amaro yu'muru. Bila tidak dapat dikembangkan sedemikian rupa, maka dinamai majaz. Am dan khos. Al-am atau umum berarti lafadz yang diciptakan untuk pengertian umum sesuai dengan pengertian tiap lafadz itu sendiri tanpa dibatasi dengan jumlah tertentu. Sedangkan khos atau khusus adalah lafadz yang mengandung fungsi satu pengertian tunggal secara tunggal atau beberapa pengertian yang terbatas. Mujmal dan mubayyan. Mujmal adalah suatu lafadz yang belum jelas, yang tidak dapat menunjukkan arti sebenarnya apabila tidak ada keterangan lain yang menjelaskan. Contoh artinya seperti perempuan yang diceraikan suaminya menantikan iddahnya 3 quru. Sedangkan mubayyan artinya lafadz yang terang, maksudnya adalah sesuatu yang jelas dan tidak memerlukan penjelasan dari lainnya. Seperti contohnya yaitu barang siapa yang tidak dapat membeli binatang kurban hendaknya berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari apabila kamu kembali. Yang demikian itu 10 hari yang sempurna.
Mutlak dan muqayyad. Mutlak adalah lafadz yang menunjukkan suatu hakikat tanpa sesuatu qayyid atau pembatas. Sedangkan muqayyad adalah lafadz yang menunjukkan suatu hakikat dengan qayyid atau batasan. Mantuk dan mafhum. Mantuk adalah makna yang dikandung oleh kata yang tertutup. Pembagian mantuk yang pertama, lafadz yang tidak memiliki kemungkinan lebih dari satu arti atau nas. Misalnya Quran surat Al-Baqarah ayat 196. Dan yang kedua, lafadz yang memiliki kemungkinan lebih dari satu arti. Misalnya Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Lalu mafhum adalah makna yang ditunjukkan oleh lafadz yang tidak berdasarkan pada bunyi bacaan. Pembagian mafhum yang pertama, mafhum muwafaqah, yaitu pemahaman yang diberikan kepada lafadz mafhum itu selaras dengan yang dimiliki oleh lafadz mantuk. Misalnya Quran surat Al-Isra ayat 23. Dan yang kedua, mafhum mukhalafah, yaitu pemahaman yang diberikan kepada lafadz mafhum itu dimiliki oleh lafadz mantuk. Misalnya Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Baik, itu tadi adalah presentasi dari saya. Apabila ada banyak kesalahan dan salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan sekian dari saya Anang Hamimuddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.